Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Winda dengan NIM C1C021117 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai makalah yang berjudul Analisis Deskriptif. Langsung saja, untuk memanfaatkan waktu yang ada, saya masuk kepada topik pembahasannya. Ada 5 topik pembahasan. Yang pertama, pengertian analisis deskriptif. Yang kedua, prinsip dan analisis deskriptif. Yang ketiga, teknik dan metode analisis deskriptif. Yang keempat, cara kerja teknik analisis deskriptif. Dan yang kelima, manfaat analisis deskriptif. Baiklah, langsung saja untuk pokok pembahasan yang pertama mengenai pengertian analisis deskriptif. Definisi analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk menggambarkan, merangkum, dan menganalisis data secara deskriptif. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan prinsip dasar, teknik-teknik, interpretasi, dan penggunaan hasil analisis deskriptif dalam penelitian. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua mengenai prinsip dasar analisis deskriptif. Prinsip dasar analisis deskriptif itu ada 3. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, pengorganisasian data. Dan yang ketiga, penggambaran data. Yang pertama, pengumpulan data. Data itu diperoleh dari berbagai sumber seperti survei, observasi, wawancara, atau data sekunder. Lalu, pengorganisasian data. Data dapat diorganisasi dalam tabel, grafik, atau diagram untuk memudahkan analisis lanjut. Pengorganisasian data juga melibatkan pengecekan kualitas data, penghapusan data yang tidak lengkap atau cacat, serta pengkodean data jika diperlukan. Lalu yang ketiga yaitu penggambaran data. Penggambaran data ini membantu peneliti untuk memahami karakteristik data, mengidentifikasi pola, tren, dan perbedaan dalam data. Selanjutnya, pokok pembahasan yang ketiga yaitu teknik-teknik analisis deskriptif. Ada 2 teknik analisis deskriptif. Yang pertama, statistik deskriptif, dan yang kedua, grafik atau diagram. Statistik deskriptif ini digunakan untuk menghitung dan menggambarkan ukuran pemusatan data seperti mean, rata-rata, median atau nilai tengah, modus atau nilai yang sering muncul. Lalu grafik atau diagram digunakan untuk menggambarkan data secara visual. Beberapa jenis grafik yang umum digunakan dalam analisis deskriptif adalah grafik batang, grafik garis, diagram, lingkaran, histogram, atau box plot. Grafik atau diagram ini membantu memvisualisasikan distribusi data, pola, dan perbedaan dalam data. Selanjutnya, pokok pembahasan yang keempat yaitu metode analisis deskriptif. Untuk metode analisis deskriptif ini ada 2 metode. Yang pertama, analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Untuk analisis deskriptif kuantitatif adalah pengujian, pengukuran, dan hipotesis sebuah teori berdasarkan perhitungan analisis secara matematika dan statistik. Umumnya, penyajian data pada metode kuantitatif diperoleh dari hasil survei dan juga eksperimen atau observasi. Selanjutnya, analisis deskriptif kualitatif yang merupakan metode analisis dengan teknik analisis yang difokuskan pada pemahaman akan suatu permasalahan, konteks, kompleksitas, dan subjektif. Ada 3 jenisnya yaitu teks, audio, gambar, ataupun bentuk video. Kemudian yang kelima, pokok pembahasan yang kelima yaitu komponen analisis deskriptif. 3 komponen utama analisis deskriptif. Yang pertama, distribusi frekuensi. Yang kedua, pengukuran variabilitas. Yang ketiga, pengukuran tendensi. Untuk yang pertama, distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ini adalah susunan data mentah yang acak dan susah dibaca dan kemudian disusun berdasarkan kategori-kategori tertentu secara sistematis dalam suatu daftar agar lebih mudah dipahami. Kemudian yang kedua, pengukuran variabilitas digunakan untuk menjelaskan derajat pencatatan data kuantitatif. Fungsinya adalah untuk mengetahui homogenitas maupun heterogenitas data. Dalam suatu data, nilai variasi selalu berbeda. Kemudian yang ketiga, pengukuran tendensi pusat merupakan ukuran yang mewakili kumpulan data guna mendapatkan gambaran lebih jelas tentang data, baik mengenai populasi ataupun data. Kemudian pokok pembahasan yang keenam yaitu cara kerja analisis deskriptif. Ada 4 tahapannya, yaitu
Yang pertama, identifikasi metrik, yang kedua, identifikasi data yang diperlukan, yang ketiga, ekstraksi data, dan yang keempat, analisis data. Untuk yang pertama, identifikasi metrik. Langkah awal yang dilakukan tentu saja mengidentifikasi metrik yang ingin diukur oleh seorang peneliti. Kemudian yang kedua, identifikasi data yang diperlukan, tentukanlah data yang kiranya berhubungan, kemudian menerapkan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Dengan sistem tersebut, tiap data akan disimpan dalam database khusus. Jadi, jika peneliti memerlukan data tertentu bisa langsung mengambilnya tanpa harus repot-repot memilah. Kemudian yang ketiga, ekstraksi data yang diikuti dengan permodalan data. Tujuannya adalah untuk merancang kerangka kerja untuk membantu mempersiapkan dan mengatur informasi perusahaan. Proses ini hanya diterapkan pada data-data yang kompleks. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu analisis data. Ada yang memilih untuk menggunakan tool yang kompleks seperti business intelligence atau aplikasi spreadsheet seperti Microsoft Excel. Setelah beberapa pokok pembahasan tersebut, kita masuk ke pokok pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai manfaat analisis deskriptif. Adapun manfaat analisis deskriptif ada dua, yaitu yang pertama memberikan gambaran informasi pada data, dan yang kedua menjelaskan karakteristik suatu data. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi analisis deskriptif. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.